Berbahagia, kita ketahui meskipun pandemi COVID ini belum berakhir, bahkan terlihat eskalasi angkanya semakin meningkat ya, tetapi antusias teman-teman, khususnya teman-teman perawat untuk selalu meningkatkan kapasitas keilmuannya, kita lihat masih tetap tinggi. Bahkan kemarin saya lihat peserta Zoominar PPNI saja setiap harinya pun masih di atas 12.000. Dan ini tentunya membuat saya optimis sekali bahwa ke depan akan semakin maju perawat Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan kami berterima kasih yang pertama kepada Ketua DPP Inwokna yang telah selalu memberikan support kepada kami tiap DPW untuk selalu bisa melakukan kegiatan ilmiah, dan khususnya di masa pandemi ini kami selalu dimotivasi untuk melakukan webinar. Pada kesempatan ini juga kami berterima kasih atas kesediaan para narasumber, yaitu Ibu Yunita Sari, MHS PhD dari Universitas Jenderal Sudirman Purwakarta. Kemudian juga Pak Adam Astrada, MHS, Register Nurse CNS, yang saat ini sedang masih menjalankan studi PhD-nya di Universitas di Jepang. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu berkenan untuk sharing ilmu di tengah-tengah kesibukannya. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa Zoominar pagi ini juga terselenggara atas kerjasama dengan IVK Regional 10 Kalimantan. Ya. Jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Kebetulan juga di sini bergabung juga di Zoominar ini Pak Ketua, yaitu Bapak Dr. Samsul Firdaus MKes. Terima kasih atas kesempatan kami untuk bisa terselenggara kerjasama ini. Para peserta Zoominar yang berbahagia, jadi kami memilih ya tema perawat luka, stoma, dan kontinen itu jago meneliti dan publikasi ilmiah, sebenarnya adalah didasari bahwa kita tahu bersama bahwa kebutuhan praktek, kebutuhan intervensi keperawatan tentunya harus berlandaskan evidence base ya, evidence based nursing yang terkini. Sementara di sisi lain kita melihat bahwa publikasi-publikasi riset maupun publikasi terhadap studi kasus yang dilakukan oleh teman-teman praktisi perawatan luka itu masih sangat terbatas tentunya. Ada tetapi masih sangat terbatas ya. Saya yakin sebenarnya teman-teman praktisi luka itu bukannya tidak mampu untuk meneliti gitu ya. Tetapi mungkin adalah masih rendahnya minat ya untuk menulis, kemudian juga bukan publikasi itu yang mungkin kita lagi ingin mudah-mudahan ya materi pada Zoominar pagi ini itu bisa memberikan tambahan wawasan dan semangat buat teman-teman khususnya praktisi perawatan luka ya untuk bisa mempublikasikan ya baik itu riset maupun dari studi kasusnya. Bapak Ibu, kami dari kemarin mengecek sebenarnya registrasi di pendaftaran yang kami terima itu mencapai 900-an ya, tapi kita sambil menunggu mungkin ya. Jadi sebenarnya kapasitas Zoominar ini sampai 1.000. Kita sambil menunggu mungkin masih banyak yang akan bergabung ya. Nah, baik. Mungkin tidak berpanjang kata lagi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, kemudian segenap panitia, para peserta ya di sela-sela kesibukannya, karena saya yakin bahwa peserta Zoominar ini juga praktisi perawat ya di klinik yang juga sedang melaksanakan tugas kesehariannya, para manajemen para mahasiswa, para dosen gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas partisipasinya untuk bergabung di kegiatan Zoominar pagi ini. Semoga apa yang dilakukan oleh kita semua itu mendapatkan amal jariah ya, yang dijadikanlah pahala buat kita bersama.
Pada kesempatan ini mungkin terakhir kami juga memohon maaf sekiranya di dalam penyelenggaraan Zoominar ini kami masih ada hal-hal yang tidak berkenan karena kami jujur masih belajar di dalam penyelenggaraan webinar karena ini adalah webinar yang pertama kali Inmokwa DPW Kalsel diselenggarakan. Pada kesempatan ini juga kami mengajak teman-teman praktisi perawat khususnya di Kalimantan Selatan yang belum bergabung dengan Inmokna Kalsel bisa menghubungi kami. Kalaupun nanti mungkin bisa kami informasikan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung dengan Inmokna Kalimantan Selatan. Dan kita yakin bisa, bersama kita akan maju, bersama jayalah perawat Indonesia. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembali pada MC. Terima kasih kepada Ibu Endang yang telah menyampaikan welcome speech pada hari ini. Selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Krisnawati, BSN MSN. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan diberikan kekuatan untuk melayani melalui karya-karya kita semua. Saya Krisnawati, hari ini akan memandu kegiatan kita selama kurang lebih 3 jam ya, 2,5 jam ya ke depan untuk mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh 2 narasumber kita. Sebelum dimulai, saya akan membacakan tata tertib kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, setelah masuk aplikasi Zoom, mohon setiap peserta untuk menonaktifkan suara atau mode mute, namun tetap mengaktifkan video saat presentasi narasumber nanti. Kontrol sepenuhnya akan dilakukan oleh host dan co-host. Kemudian semua peserta menuliskan nama asli pada aplikasi Zoom yang digunakan dan dimohon untuk tidak menggunakan nama jabatan atau sejenisnya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui chat room pada kolom komentar dengan menuliskan nama dan institusi. Contohnya, saya nurse AA dari rumah sakit titik-titik, tanya narasumber 1 atau narasumber 2, dan tuliskan pertanyaan. Kemudian, pertanyaan akan dipilih oleh panitia untuk dapat disampaikan kepada narasumber. Kemudian untuk sertifikat kita akan diberikan kepada peserta yang telah registrasi dan mengisi daftar hadir serta evaluasi kegiatan. Kami sangat mengharapkan semua peserta dapat mengikuti kegiatan webinar ini sehingga berjalan dengan tertib dan juga sampai selesai. Ini kami sampaikan ada link daftar hadir yang diharapkan Anda semua dapat mengisi dan mengikuti selama acara berlangsung, dapat diisi. Kemudian materi webinar juga kami sharekan melalui link. Baiklah, kita akan masuk pada kegiatan kita. Hari ini kita ada 2 narasumber, yaitu
Ibu Nurse Yunita Sari, MHS, PhD, riset pengembangan perawatan luka terkini. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Sudirman ya Bu ya, Sudirman. Saat ini banyak sekali publikasi beliau. Yang terakhir adalah ini masuk dalam jurnal ya dari beliau. Beliau mengikuti hibah terakhir 2020 tentang perilaku penderita diabetes mellitus dalam perawatan kaki diabetes mellitus. Selebihnya cukup banyak. Ini tentang beliau tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nanti mungkin kenalan langsung pada saat penyampaian materi. Kemudian pembicara kita yang kedua, kebetulan tidak berada di Indonesia, beliau ada di Jepang ya, sedang menuntut ilmu, yaitu Bapak Adam Astrada, MHS, RN, doktor kandidat ini ya Pak ya. Beliau sedang menempuh pendidikan di University of Tokyo, Jepang. Beliau mempunyai keahlian interestingnya di wound care atau perawatan luka, manajemen obesitas, kemudian asesmen ultrasound, dan biological nursing. Baik, kita akan langsung menyimak materi dari pemateri kita yang pertama. Kurang lebih 4 menit kita akan mendengarkan materi yang beliau sampaikan. Kami persilahkan kepada Ibu Yunita untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan, Bu. Ya, terima kasih Bu Kris. Maaf, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Ketua DPW Inwokna Kalimantan Selatan, Ibu Endang Sri Purwatiningsih, MKEP SPKMB, yang terhormat Ketua IFIKI Regional Kalimantan, Dr. Samsul Firdaus, MKes, yang terhormat narasumber yang lain yaitu Pak Adam Astrada, MHS, RN, CNS, yang saya hormati moderator acara ini Bu Kris, serta rekan panitia acara, serta saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Dan yang tak terlupa adalah para mahasiswa ya yang saya cintai, yang meluangkan waktu untuk hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan juga hidayahnya kita semua bisa bertemu ya pada pagi hari ini. Perkenankan saya untuk sharing ya terkait dengan trends dan isu topik riset perawatan luka terkini ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya Yunita Sari dari jurusan keperawatan unsur. Saya share maaf nggak bisa ini ya screen sharing, maaf saya mau mengoperasikan sendiri, bisa? PPT-nya? Bisa, Bu. Ini terlihat jelas PPT Ibu di layar? Oh ya, oke. Sudah terlihat sekali ini? Enggak, ini kebetulan bukan PPT dari saya, yang mengoperasikan mungkin dari MC ya? Oh iya, baik Bu, kami sampaikan ke teman yang mohon akan maaf. Iya, nggak apa-apa Bu. Sebentar ya Bu ya. Ya. Terlihat jelas Bu?
PowerPoint Ibu. Ya. Ya, saya saat ini bekerja sebagai dosen di jurusan keperawatan Unsud ya, Purwokerto, kota yang terkenal dengan makanan mendoan, Bapak Ibu. Tempe mendoan. Dan saat ini juga sebagai pemilik pusat perawatan luka Kizu ya di Purwokerto, juga saat ini ada amanah ya sebagai reviewer di jurnal-jurnal nasional dan invited reviewer di jurnal bereputasi yang terindeks Scopus. Untuk pendidikan ya, saya tahun 2006 sampai dengan 2007 itu menjadi research student di Departemen Perawatan Luka di Universitas Tokyo ya, sama seperti Bapak Adam Astrada. Kemudian master juga di departemen yang sama ya, dan lanjut ke doktor. Saya selesai tahun 2012 ya. Kita mulai nggih Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita tahu Bapak Ibu, jumlah penderita luka kronis di dunia itu sangat tinggi ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di Eropa tetapi juga di US ya. Ada di US sendiri ada sekitar 6,5 juta jiwa penderita luka kronik per tahun. Baik itu luka diabetes, dekubitus, luka vena ataupun luka arteri. Dan biaya perawatannya juga mahal Bapak Ibu ya, sampai dengan 25 bilion ya per tahun. Kita sudah tahu bahwa luka kronik sering berujung pada amputasi, infeksi, dan juga kematian. Jenis luka kronik yang terbanyak adalah luka diabetes dan luka dekubitus, atau yang istilahnya sekarang dikenal sebagai pressure injury Bapak Ibu ya. Jadi luka dekubitus itu disebut juga sebagai pressure injury. Nah, Bapak Ibu, jumlah luka kronik yang tinggi dan juga biaya perawatan yang mahal ya membuat para ahli berusaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi di dalam pencegahan dan juga perawatan luka. Nah, Bapak Ibu, kita harus paham dulu ya, para ahli itu dalam mengembangkan inovasi itu melewati step-step yang panjang ya, Bapak Ibu. Biasanya ya peneliti untuk menghasilkan suatu teknologi yang bagus itu stepnya yang pertama adalah studi misalnya dengan secara in vitro. In vitro itu adalah misalnya dengan sel seperti itu. Kemudian lanjut ya, kalau dari hasil in vitronya bagus, kemudian lanjut ke penelitian pada hewan. Setelah diuji pada hewan itu bagus, kemudian lanjut studi pada manusia. Jadi prosesnya itu panjang ya Bapak Ibu untuk membuat sebuah inovasi atau evidence base yang bagus dalam dunia perawatan luka. Contohnya ya, untuk animal study, misalnya membuat model luka, kemudian mekanisme terjadinya luka. Kenapa harus diteliti sih mekanismenya gitu? Kayaknya kan sulit memahaminya, nanti harus prosesnya itu harus histologi, harus melibatkan ahli-ahli misalnya molekuler seperti itu. Nah, animal study ini penting sekali karena kita kadang tidak bisa memakai human subject untuk penelitian-penelitian tertentu. Misalnya membuat model luka, ada nggak misalnya yang mau dibuat kulit siapa yang mau dibuat model luka diabetes gitu, kan pasti nggak ada yang mau ya. Atau misalnya kulitnya diinsisi 3 x 3 cm biar seperti luka akut gitu, pasti nggak ada yang mau ya, sakit. Dan juga secara etis itu juga tidak boleh itu. Jadi kita butuh animal study. Nah, dari hasil animal study itu nanti akan diaplikasikan ke manusia ya, menjadi atau human study, misalnya deteksi dan pencegahan luka, kemudian teknologi untuk perawatan luka.
Nah, apa animal study itu boleh dilakukan oleh perawat luka. Jadi kalau di luar negeri itu kita perawat luka itu biasa melakukan animal study dan itu tidak sulit ya Bapak Ibu. Jadi saya ingat sekali profesor saya ya pernah bilang untuk membuat evidence yang kuat kita perlu untuk melakukan animal study. Nah, ini salah satu topik yang sedang hot selama 10 tahun terakhir ini ya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan deep tissue pressure injury. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah tahu ya deep tissue pressure injury atau dulu istilahnya itu dikenal sebagai deep tissue injury seperti itu. Jadi Bapak Ibu, deep tissue pressure injury itu sebenarnya adalah luka dekubitus, tetapi pola perkembangan lukanya itu berbeda dengan tipe dekubitus yang biasa ya. Bapak Ibu bisa lihat di slide ya, untuk tipe yang biasa, luka dekubitusnya itu berkembang dari stadium 1, kemudian ke stadium 2, stadium 3, ke stadium 4. Nah, itu kan bertahap ya, dari lapisan epidermis, kemudian ke dermis, kemudian ke subkutan, kemudian ke otot. Nah, itu biasanya perkembangannya itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan atau 2 bulan. Tetapi ada satu tipe luka dekubitus yang namanya adalah deep tissue pressure injury yang berkembangnya itu dari dalam jaringan Bapak Ibu. Juga jadi bukan berasal dari epidermis dulu, kemudian ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Jadi dari otot dulu, kemudian baru naik ke permukaan. Itu namanya deep tissue pressure injury. Ini contohnya ya Bapak Ibu, deep tissue pressure injury. Pada luka tekan yang tipe biasa ya, dengan mika-miki langsung bisa sembuh. Tetapi kalau deep tissue pressure injury dengan mika-miki itu tetap saja menjadi parah. Ini contoh yang lain dari deep tissue pressure injury. Jadi bisa digambarkan progresinya seperti ini, dari otot ke permukaan. Nah, 10 tahun terakhir ini, para ahli berusaha untuk mengetahui sebenarnya mekanisme deep tissue pressure injury itu apa. Kenapa harus diteliti mekanismenya ya? Untuk bisa menemukan teknologi atau inovasi untuk mencegah DTPI ini, tentu kita harus mengetahui mekanismenya terlebih dahulu. Tanpa mengetahui mekanismenya, kita tidak akan tahu sebenarnya prevention yang tepat itu seperti apa. Paling yang kita lakukan itu adalah perawatan luka seperti biasa ya, tetapi itu tidak efisien dan tidak efektif. Nah, oleh karena itu, yang pertama langkahnya ya kita harus tahu mekanismenya dulu. Tetapi sebelum mengetahui mekanismenya, kita harus bikin modelnya dulu, Bapak Ibu. Ya, model luka deep tissue pressure injury. Dan model ini tidak bisa dilakukan pada manusia ya, karena pasti nggak ada yang mau untuk kulitnya itu dibikin luka DTPI ini. Nah, inilah para ahli luka di Eropa ya yang meneliti, dan juga di Jepang ya yang meneliti terkait dengan membuat model DTPI ya. Nah, termasuk profesor saya ya langsung kebut-kebutan gitu. Para ahli luka itu seperti profesor saya gitu, pasti kalau ada tema yang hot gitu ya, itu pasti minta supaya mahasiswanya itu langsung pada meneliti ya, biar menjadi orang yang pertama katanya untuk menemukan sebuah evidence yang kuat. Nah, beliau meminta saya untuk meneliti sebenarnya apa mekanisme yang terlibat pada deep tissue injury. Nah, ini menurut saya mungkin Bapak Ibu agak sulit untuk memahami, tapi intinya adalah Bapak Ibu, di TPI itu bisa terjadi kalau tekanan di dalam ototnya itu tinggi, tetapi tekanan di epidermis atau kulit superficial itu rendah ya. Itu bisa terjadi di TPI. Kemudian hasil tadi permodelannya ya, saya bekerja sama dengan engineering ya untuk
tadi membuat model seperti ini ya, ketemu modelnya, tetapi kita tidak tahu di tikus atau di manusia itu seperti apa ya. Di hewan coba, jadi kita mencobanya di hewan coba terlebih dahulu. Kita aplikasikan di hewan coba dan hasilnya kita berhasil mendapatkan model DTPI ya. Jadi awalnya lukanya ringan, terus tiba-tiba menjadi luka yang parah. Jadi dianggap modelnya ini sukses seperti itu ya, karena merepresentasikan kondisi seperti di klinis. Nah, setelah modelnya itu jadi, Bapak Ibu, kita harus tahu mekanismenya. Setelah modelnya itu sudah bikin ya, baru kita meneliti tentang mekanismenya. Nah, ternyata dari hasil penelitian, hipoksia yang sangat kuat itu adalah penyebab dari DTPI. Bapak Ibu mungkin bisa diobservasi di rumah sakit tempat bekerja masing-masing ya, pasien yang menjalani operasi dalam jangka waktu yang panjang itu biasanya rentan sekali untuk terjadi DTPI ya, bukan tipe luka tekan yang biasa tetapi luka tekan tipe DTPI. Coba Bapak Ibu mulai observasi operasi-operasi yang membutuhkan waktu yang sangat panjang itu biasanya setelah operasi terjadi ya, banyak pasien yang terjadi di TPI ini ya. Seperti itu bisa nanti dijadikan case study Bapak Ibu ya. Nanti akan diterangkan oleh pembicara kedua ya, misalnya menemukan kasus di TPI di rumah sakit. Nah, itu bisa dijadikan case study karena tema di TPI ini masih lumayan hot ya Bapak Ibu 10 tahun terakhir ini. Oke, dari studi animal ya, ternyata diketahui bahwa penyebab dari DTPI itu adalah hipoksia yang sangat kuat yang mengakibatkan peningkatan matriks metaloproteinase 2 dan 9. Ini adalah enzim yang ada di lapisan kulit dermis ya, terutama di situ. Nah, Bapak Ibu, urutannya ya, tadi bikin model, habis itu animal study. Nah, kita udah tahu mekanismenya apa. Ternyata mekanismenya itu adalah hipoksia yang sangat kuat. Selanjutnya, maka kita bisa mengetahui pencegahannya atau perawatannya ya. Karena kan tadi mekanismenya ternyata yang bertanggung jawab itu adalah hipoksia yang sangat berat gitu. Nah, kita coba cari treatment yang bisa meningkatkan oksigen. Di antaranya adalah vibrasi ya, karena ketika bergetar itu kan aliran darah di daerah luka itu akan meningkat. Nah, dengan menggunakan model yang tadi, ternyata setelah divibrasi luka pada tikus ya, Bapak Ibu bisa lihat di slide, ternyata lukanya itu untuk yang divibrasi lukanya menjadi lebih baik. Dan ini sudah dipublikasikan ya di jurnal Wound Repair Regeneration. Dan ternyata para ahli tidak menyanggah ya Bapak Ibu kalau teori yang paling kuat untuk mekanisme di TPI ini adalah hipoksia ya. Biasanya kan kalau nggak setuju gitu biasanya muncul ada itu ya, kadang-kadang di jurnal itu ada komen gitu. Komen itu adalah kita ahli itu mengomentari suatu riset gitu. Dan ternyata sampai saat ini ya, menurut profesor saya mekanisme yang paling bisa dipertanggungjawabkan untuk di TPI ini memang adalah hipoksia yang berat. Nah, itu tadi contohnya ya Bapak Ibu, tema penelitian yang hot dengan contoh pada animal study. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu bahwa ternyata balutan luka yang Bapak Ibu pakai di rumah sakit itu awalnya juga berasal dari animal study, Bapak Ibu. Jadi balutan-balutan yang dari misalnya film dressing
kemudian foam gitu. Awalnya ini adalah berasal dari animal study ya. Tahun 1962 ya, sampai sekarang masih hot juga ya untuk diteliti. Kemudian contoh yang lain Bapak Ibu ya, penelitian yang juga hot saat ini yaitu terapi stimulasi elektris ya Bapak Ibu. Jadi dulu itu stimulasi elektris itu sering digunakan sebagai terapi untuk mengurangi nyeri ya, entah itu nyeri pada pasien post-op atau nyeri pada wanita yang mengalami PMS seperti itu. Tetapi satu dekade ini banyak ahli yang meneliti efek dari terapi stimulasi elektris ini pada luka ya. Jadi pada terapi ini arus listrik yang digunakan kecil Bapak Ibu sehingga tidak membahayakan. Nah, walaupun terapi stimulasi elektris ini sudah banyak digunakan ya, tetapi sebenarnya waktu optimum untuk aplikasinya itu belum diketahui. Sehingga saya melaksanakan penelitian ini ya untuk mengetahui waktu yang optimum untuk aplikasinya, dan ternyata waktu yang optimum untuk aplikasinya itu adalah 10 menit ya Bapak Ibu, tidak lebih singkat, bukan 5 menit, bukan atau lebih panjang ya. Ternyata pada penggunaan 15 menit mukanya malah jadi tambah parah ya, mungkin arusnya terlalu besar gitu. Kalau dinaikin lagi bukannya sembuh bisa strum gitu ya Bapak Ibu. Jadi itulah pentingnya evidence tuh seperti itu. Jadi, pentingnya kita meneliti seperti itu untuk menghasilkan evidence yang tepat ya sebelum sebelum akhirnya akan menjadi guideline misalnya seperti itu ya. Ini kebetulan sudah dipublish ya di Wound Medicine ya, salah satu jurnal bereputasi. Jadi ini biasanya digunakan jurnal Wound Medicine itu biasanya juga menjadi referensi para ahli luka ya. Nah, ada penelitian lain dan ternyata memang stimulasi elektris itu bagus juga untuk luka vena seperti itu ya. Nah, itu contoh Bapak Ibu pada animal study. Nah, bagaimana contoh penelitian yang lagi hot ya pada manusia. Saat ini lagi in ya Bapak Ibu pengukuran luka dengan menggunakan aplikasi di smartphone Bapak Ibu. Jadi sebelum tahun 2007 kita biasanya mengukur luka itu hanya menggunakan penggaris ya. Tetapi kita tahu bahwa kadang subjektivitasnya tinggi ya. Mungkin hari ini yang ngukur perawat A, besok perawat B, itu subjektivitasnya tinggi, tergantung juga cara metode pengukurannya gitu. Juga resiko cross infection. Misalnya kita kurang hati-hati, penggarisnya udah dipakai pasien lain, kita pakai untuk pasien yang lainnya lagi gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi kelemahan dari penggaris itu tahun 2007 sampai dengan 2015, maka para ahli mengembangkan visit track ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu udah pakai di rumah sakit ya visit track. Nah, visit track itu adalah semacam film grid ya, semacam plastik yang ditempel, ada gridnya, ada kotak-kotaknya gitu ya, ditempel ke luka pasien, kemudian kita ikuti alur tepi dari luka, kemudian kita gambar dengan menggunakan permanen spidol ya, spidol yang permanen. Kemudian setelah itu lapisan yang nempel di pasien itu dibuka, dibuang ya. Kemudian hasil dari tracingnya itu tadi, hasil gambarnya diletakkan di alat Visitrack, kemudian diulang lagi, dijiplak ya gambarnya dengan menggunakan marker atau pen, pulpen yang memang tersedia bareng sama Visitracknya itu, kemudian nanti pit gitu hasilnya langsung tertera di layar. Jadi ini digital ya seperti itu. Tapi ya Bapak Ibu
saya dulu pakai ya. Kelemahan dari Visitrack ini tidak bisa dipakai pada luka yang ukurannya besar. Sebenarnya sih bisa digunakan, cuma harus dua dua buah film lapisannya itu, lapisan plastiknya itu harus dua. Jadi kan sulit ya kita kadang-kadang gabungkannya itu. Nah, oleh karena itu ya tahun 2019 para ahli kemudian mengembangkan software untuk mengukur luka dengan menggunakan smartphone ya. Nah, yang paling sering digunakan dan terbukti memiliki validitas tinggi itu adalah dari Swift Skin and Wound mobile app. Ini sebenarnya free Bapak Ibu di Amerika, cuma saya buka di Indonesia itu ada tulisan belum nyampe di sini, maksudnya belum bisa dipakai di Indonesia gitu ya. Kalau di Eropa atau di Amerika ini udah free ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada videonya, cuma waktunya terbatas. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di internet ya. Jadi caranya ya, ada foto luka, kemudian setelah itu lukanya itu difoto ya pakai HP, kemudian setelah itu langsung bisa diproses oleh HP-nya itu ya, sehingga muncul luasnya, panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, bahkan bisa mengetahui undermining-nya itu berapa senti, kemudian tunnelingnya berapa, dalamnya berapa, persentase jaringan epitel, persentase granulasi, persentase SLAF ya. Bukan sihir, bukan sulap ya. Memang sekarang udah eranya milenial gitu. Dan ini menurut saya cocok banget buat perawat milenial ya yang sibuk gitu. Seperti ini ya, jadi kita bisa lihat langsung perkembangannya selama 4 minggu. Kalau selama ini kan kita harus pindahin dulu ke komputer, terus habis itu kita bikin grafiknya gitu ya. Tetapi kalau pakai Swift Skin and Wound mobile app itu bisa langsung. Nah, ternyata Bapak Ibu di Swift Skin and Wound mobile app itu juga ada termografinya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu ya terkait dengan apa itu alat termografi. Jadi termografi itu adalah aplikasi inframerah ya yang bisa digunakan untuk mendeteksi suhu. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi itu biasanya warnanya merah, kalau suhunya semakin rendah itu warnanya biru ya, ada gradasinya itu di tengah-tengah itu adalah gradasi. Nah, dengan aplikasi ini bisa ya untuk mendeteksi suhu pada kulit. Ini sebenarnya bagus banget ya Bapak Ibu, kita tunggu aja mungkin beberapa tahun mendatang sudah bisa dipakai di Indonesia. Dan ternyata hasil riset menunjukkan bahwa alat ini memiliki reliabilitas yang tinggi, Bapak Ibu. Reliabilitas itu maksudnya dipakai oleh perawat A, bagus, dipakai perawat B, bagus, dipakai perawat C, bagus. Bahkan ketika alat ini dipakai oleh perawat yang masih baru, ya, novice ya. Seperti itu. Hasil riset menunjukkan bahwa software ini reliable dan akurat. Oke. Itu contoh tadi ya Bapak Ibu yang sedang hot terkait dengan perawatan luka. Nah, selanjutnya adalah tren isu deteksi infeksi pada luka. Selama ini Bapak Ibu kalau untuk mendeteksi infeksi itu kan bisa dengan metode kultur ya Bapak Ibu, tetapi metode kultur itu mahal dan juga perlu waktu yang panjang. Kemudian ada juga biopsi ya, sebenarnya paling bagus ya memang biopsi ya, cuma kan nyeri gitu. Oleh karena itu para ahli mengembangkan suatu metode ya yang dinamakan dengan rapid bacterial counting ya. Jadi alat untuk mengukur konsentrasi bakteri. Awalnya sebenarnya ini digunakan pada oral ya, pada daerah mulut, tetapi akhir-akhir ini para ahli luka sudah banyak yang menggunakan pada luka dan memang hasilnya reliable ya.
Nah, Bapak Ibu, alatnya seperti ini ya. Saya punya satu di rumah. Jadi ada 7 level atau ada 7 indikasi, Bapak Ibu. Bisa dilihat itu di bagian layarnya itu kan ada wajah tersenyum ya. Indikator 1 wajahnya senyum. Indikator 2 sedikit senyum ya. 3 mulai senyum kecut gitu ya. 4 udah mulai posisi menangis ya. 7 udah nangis bombay, Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya level 1 itu konsentrasi bakterinya itu adalah 10 di bawah 10 pangkat 5 ya. Untuk level 2 10 pangkat 5 sampai dengan 10 pangkat 6. Nah, ini sebenarnya alatnya memang awalnya itu untuk daerah oral, Bapak Ibu. Jadi nomor 2 itu sebenarnya kan kalau di luka itu